Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Ada 17.000 pulau di Indonesia dengan banyak pantai yang indah ada di Indonesia. Bayangkan Anda terlahir di wilayah pulau atau pantai. Setiap hari Anda melihat pantai dan laut, berekreasi dan menghabiskan waktu di pantai, atau bahkan Anda mencari nafkah di laut tersebut. Lalu suatu hari datang sebuah papan bertuliskan kawasan privat dilarang masuk. Ini bukan cerita fiksi. Ini terjadi nyata di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang mana kabupaten ini memiliki puluhan pulau bahkan ratusan pantai yang sangat indah berkelas internasional, yang mana di sana lebih dari 90% resort-resort yang dari Mentawai dimodali oleh asing. Sebagian bahkan diduga menggunakan nama warga lokal untuk menghindari beberapa aturan tertentu. Di sini saya akan membahas topik pembahasan privatisasi pantai yang terjadi di Mentawai. Selamat datang di video ini. Hari ini saya akan membahas isu yang sangat penting namun sering diabaikan, yaitu privatisasi pantai. Siapa yang berhak atas pantai? Apa kata hukum? Dan bagaimana masyarakat bisa melindungi hak mereka? Privatisasi pantai adalah proses di mana akses publik ke wilayah pesisir dan pantai dibatasi atau dikuasai oleh pihak swasta, baik perorangan, perusahaan, maupun investor asing, sehingga masyarakat umum tidak bisa lagi menggunakannya secara bebas. Menurut Kementerian Kelautan, perizinan pemanfaatan yang bermasalah, penguasaan lahan dan penutupan akses, konflik pemanfaatan ruang dengan masyarakat, hingga isu jual beli pulau secara ilegal. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti resort dan hotel mewah yang memagari garis pantai, operator selam atau surfing yang mengklaim kawasan tertentu sebagai milik mereka, reklamasi pantai untuk kepentingan bisnis, HGB di atas tanah negara yang dikeluarkan secara tidak sah, bahkan penutupan akses jalan menuju pantai oleh pihak tertentu. Di Kepulauan Mentawai, yang mana sebagai surga surfing dunia, fenomena ini semakin mengkhawatirkan seiring masuknya investasi asing yang dinilai belum seluruhnya berjalan sesuai aturan. Dasar hukum yang mengatur. Sekarang, mari kita bicara hukum. Indonesia punya banyak aturan yang jelas melindungi hak masyarakat atas pantai. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berisi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kuasai oleh negara dan dipurnakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini adalah fondasi utama. Laut dan pantai adalah milik negara yang dikelola untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan segelintir investor. Tidak ada satupun individu atau perusahaan yang bisa memiliki pantai secara mutlak. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 pun dibuat untuk menjawab mandat Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ini. Kedua, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau PWP 3K. Undang-undang ini adalah aturan paling spesifik soal pesisir. Poin-poin pentingnya, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan ruang publik dan ruang lingkup pengaturannya meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut. Ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai. Pasal 26A ayat 4 huruf B dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang 27 Tahun 2007 menegaskan salah satu syarat diberikannya izin pemanfaat pulau-pulau kecil bagi investor asing adalah wajib menjamin akses publik. Yang dimaksud akses publik mencakup akses masyarakat memanfaatkan sempadan pantai, akses masyarakat menuju pantai menikmati keindahan alam, serta akses nelayan dalam kegiatan perikanan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU 8 Tahun 2010 pembatalan HP3. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
mengatur hak pengusahaan perairan pesisir atau HP3 yang memungkinkan privatisasi laut. Namun, pada 16 Juni 2011, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan bersejarah yang membatalkan 14 pasal terkait HP3. MK menyatakan pemberian HP3 melanggar prinsip demokrasi ekonomi karena akan mengakibatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi wilayah yang dikuasai oleh pemilik modal besar. Selain itu, pasal MK nomor 3 tahun 2010 juga secara implisit menjamin hak konstitusional nelayan tradisional, yang diantaranya hak untuk melintas, hak untuk mengelola sumber daya sesuai kaidah budaya dan kearifan tradisional, serta hak untuk mendapatkan lingkungan perairan yang sehat dan bersih. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang PA, Undang-Undang Pokok Agraria. Garis pantai dan sepadan pantai tidak bisa dimiliki secara privat dengan hak milik atau HM. Tanah di kawasan pantai hanya bisa dikuasai negara atau diberikan hak guna bangunan dan hak guna usaha yang bersifat sementara dan bisa dicabut. HGB tidak boleh dikeluarkan di atas kawasan yang merupakan tanah negara di tepi laut tanpa syarat-syarat yang ketat. Yang kelima, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang batas sepadan pantai. Perpres ini ditetapkan pada 14 Juni 2016 dan berlaku efektif sejak 19 Juni 2016. Perpres ini mendefinisikan sepadan pantai sebagai daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Batas sepadan pantai ditetapkan berdasarkan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta perlindungan ekosistem pesisir seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta. Apa artinya? Dalam zona sepadan pantai minimal 100 meter ini tidak boleh ada bangunan permanen yang menghalangi akses publik, hotel, resort, atau pagar yang dibangun dalam zona ini melanggar hukum. Setiap pemerintah daerah provinsi yang mempunyai sepadan pantai diwajibkan menetapkan arahan batas sepadan pantainya dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Pasal 42 menegaskan bahwa negara menjamin hak akses masyarakat terhadap perairan dan pesisir. Tidak boleh ada penutupan akses yang merugikan nelayan atau masyarakat pesisir. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap proyek di kawasan pesisir wajib memiliki AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan dan harus melalui proses konsultasi publik dengan masyarakat setempat. Proyek yang tidak memiliki AMDAL atau melanggar ketentuan lingkungan dapat diberhentikan secara paksa. Yang kedelapan, Perda Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat juga mempunyai regulasi daerah. Perda Sumbar Nomor 13 Tahun 2012 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumatera Barat 2012 hingga 2032 yang mengatur zonasi penggunaan kawasan pesisir. Perda Kabupaten Kepulauan Mentawai juga mengatur kawasan yang boleh dan tidak boleh untuk investasi wisata. Artinya, ada 3 lapis perlindungan hukum. Dampak buruk privatisasi pantai. Ketika pantai diprivatisasi, siapa yang paling dirugikan? Jawabannya yaitu masyarakat lokal. Berikut dampak-dampak nyatanya. Yang pertama, nelayan kehilangan akses ke laut. Yang kedua, masyarakat kehilangan ruang publik. Yang ketiga, kerusakan ekosistem. Yang keempat, ketimpangan ekonomi dan kebocoran PAD. Yang kelima, konflik sosial dan kriminalisasi warga. Yang keenam, melemahkan hak masyarakat adat Mentawai. Kasus nyata. Kasus yang pertama, 90% resort di Mentawai dimiliki asing. Dari 223 unit resort yang beroperasi di Kepulauan Mentawai, hampir 90% merupakan penanaman modal asing atau PMA. Namun, sebagian menggunakan nama warga lokal untuk menghindari beberapa aturan tertentu. Kasus yang kedua, pelarangan rombongan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ketika ingin bersandar dan berkunjung ke sebuah resort di Pulau Makakang, Kecamatan Sipora Utara, Mentawai pada 13 Maret 2018. Pelajaran hukum, penggunaan nama warga lokal sebagai kedok oleh investor asing untuk menghindari aturan kepemilikan adalah praktik yang melanggar hukum dan dapat diproses secara pidana. Pelajaran dari kasus yang kedua yaitu tentang pengawasan batas penguasaan lahan dan akses publik, kewenangan pengawasan dan fungsi legislatif, kepatuhan aturan bagi penanam modal asing atau PMA,
Dan yang terakhir, pentingnya tata krama komunikasi dan koordinasi. Solusi, apa yang bisa dilakukan? Berikut beberapa langkah konkret untuk masyarakat, aktivis, dan siapa saja yang peduli. Untuk masyarakat umum, pertama, kenali hak-hak Anda. Kedua, dokumentasikan pelanggaran. Ketiga, laporkan ke instansi berwenang. Keempat, gunakan mekanisme pengaduan online. Dan yang kelima, bergabung dengan komunitas. Untuk nelayan dan masyarakat pesisir, pertama, daftarkan tanah ulayat atau komunal. Kedua, minta bantuan hukum gratis. Ketiga, gugat perizinan yang cacat. Untuk pemerintah daerah, pertama, perkuat perda zonasi. Yang kedua, libatkan masyarakat dalam perencanaan. Yang ketiga, tegakkan sempadan pantai. Yang keempat, sinkronisasi dan validasi data izin. Penutup, Pantai Mentawai dan seluruh pesisir di Indonesia adalah warisan bersama yang dijaga oleh hukum, oleh alam, dan oleh masyarakat yang hidup bersamanya sejak lama. Privatisasi pantai bukan hanya masalah hukum, ini adalah masalah keadilan. Ini tentang siapa yang berhak menikmati kekayaan negeri ini.